Pukul 7 malam, saya membuka pintu rumah saya sendiri. Dan yang saya lihat adalah ibu kandung saya berlutut mengepel lantai marmer yang saya beli dengan keringat saya. Rambutnya yang memutih basah oleh keringat. Tangannya yang dulu menyuapi saya, kini memegang kain pel yang kotor. Di sofa, ibu mertua saya duduk menyilangkan kaki. Ia menunjuk sudut ruangan dengan dagu. Yang itu belum bersih. Ulang, katanya. Dan suami saya, Reza, hanya berdiri di dapur sambil menyeruput kopi. Ia melihat semuanya. Ia tidak bergerak sedikit pun. Waktu itu saya masih memegang koper dari perjalanan dinas 3 hari. Saya baru saja menandatangani kontrak terbesar dalam karir saya. Saya pulang untuk merayakannya bersama keluarga. Mereka pikir saya perempuan lemah yang akan menangis lalu diam. Mereka pikir rumah ini milik mereka. Mereka lupa satu hal, setiap batu bata rumah ini atas nama saya. Setiap rupiah di rekening perusahaan ini hasil kerja saya. Dan malam itu juga, tanpa mereka sadari, saya mulai menghitung mundur keruntuhan mereka. Ini bukan cerita tentang balas dendam. Ini cerita tentang seorang anak yang menolak melihat ibunya diinjak. Dan tentang bagaimana sebuah kesabaran yang salah dianggap sebagai kelemahan, akhirnya berubah menjadi keadilan yang tak terbantahkan. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka dan berlangganan, karena malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah keangkuhan yang dibangun di atas air mata seorang ibu tua, runtuh dalam satu ruangan, di depan mata orang-orang yang mengiranya tak berdaya. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak cerita ini? Dan menurut kalian, di posisi saya, kalian akan diam atau melawan? Nama saya Anindya Kirana, usia saya 36 tahun. Saya seorang notaris. Dan saya juga pemilik sebuah perusahaan kontraktor dan desain interior di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol. Dari sebuah ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi perusahaan dengan puluhan karyawan. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 5 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan suara saya demi satu kata yang dulu saya percaya suci. Keluarga. Saya menikah dengan Reza 5 tahun lalu. Waktu itu, ia seorang pegawai biasa di kantor properti. Sederhana, sopan, dan terlihat tulus. Saya tidak pernah menuntut ia kaya. Saya sudah punya penghasilan sendiri. Yang saya inginkan hanyalah seseorang yang bisa saya percaya. Ibu Marlina, ibu mertua saya. Sejak awal tidak pernah benar-benar menerima saya. Bukan karena saya kurang, justru karena saya lebih. Bagi perempuan seperti Bu Marlina, menantu yang lebih sukses dari anaknya adalah sebuah ancaman. Setiap kali saya membelikan sesuatu untuk rumah, ia berkata, perempuan yang terlalu pintar cari uang biasanya lupa cara menghormati suami. Saya hanya tersenyum. Saya kira dengan kesabaran hatinya akan melunak. Saya salah. Adik ipar saya, Vira, 30 tahun, belum menikah dan tinggal menumpang di rumah ibunya. Ia pandai memasang wajah manis di depan saya dan menikam dari belakang. Rumah tempat kami tinggal. Rumah yang malam itu menjadi panggung penghinaan. Saya bangun sendiri 2 tahun lalu. Tanahnya saya beli tunai. Sertifikatnya atas nama saya. Bahkan Reza tahu itu. Setahun yang lalu, ayah saya meninggal. Sejak itu, ibu saya, Ibu Sukarti, tinggal sendirian di kampung, di sebuah rumah tua di Jawa Tengah. Ibu saya sudah 63 tahun. Lututnya sakit kalau udara dingin. Malam-malam ia sering terbangun sendirian, hanya ditemani foto ayah saya. Saya tidak tega, saya anak tunggal. Maka saya memutuskan membawa ibu tinggal bersama kami di Jakarta. Saya masih ingat hari ketika saya menjemput ibu ke kampung. Rumah tua itu bau kayu lembab dan minyak kayu putih. Di dinding masih tergantung foto pernikahan saya dan foto ayah yang mulai menguning. Ibu saya awalnya menolak ikut. Nanti kamu repot, Nak. Ibu di sini saja, dekat makam ayahmu, katanya. Tapi saya melihat tangannya gemetar saat menuang teh. Dan saya tahu, ia tidak boleh sendirian lagi. Saya membawa hanya beberapa barang kesayangannya.
sebuah radio tua, sebuah mukena, dan toples berisi biji-biji melati kering yang dulu ditanam ayah. Ibu saya memeluk toples itu sepanjang perjalanan, seperti memeluk kenangan. Sampai di Jakarta, saya sudah menyiapkan kamar tamu yang paling nyaman untuknya. Dengan kasur baru dan jendela menghadap taman. Saya ingin sisa hidup ibu saya penuh ketenangan. Saya masih ingat malam ketika saya menyampaikan niat itu pada keluarga suami. Reza mengangguk pelan. Bu Marlina diam. Vira tersenyum tipis. Saya kira itu tanda setuju. Yang tidak saya tahu, senyum tipis itu adalah awal dari sebuah rencana. Bulan pertama berjalan tenang. Ibu saya orang yang tidak mau merepotkan. Ia selalu bangun pagi, membantu di dapur, menyapu halaman. Tapi saya melihat ada yang berubah di rumah itu. Bu Marlina mulai sering datang dan menginap. Katanya, untuk menemani. Menemani siapa? Saya baru mengerti kemudian. Suatu sore, sebelum saya berangkat dinas ke Surabaya, saya mendengar Bu Marlina berbicara dengan ibu saya di dapur. Nadanya seperti majikan kepada pembantu. Bu Sukarti, di rumah ini semua orang harus tahu diri. Numpang itu ada aturannya, katanya. Numpang. Ia menyebut ibu saya numpang. Di rumah yang saya bangun dengan uang saya sendiri. Saya hampir masuk untuk menegur, tapi ibu saya menoleh ke arah saya, menggeleng pelan. Matanya berkata, "Jangan. Nak, jangan bikin ribut sebelum kamu pergi." Saya menahan diri. Saya kira 3 hari saja. 3 hari saya pergi. Lalu saya pulang. Dan semua akan baik-baik saja. Saya keliru besar. Karena tepat pada 3 hari itu, mereka mulai menunjukkan wajah asli mereka. Dan yang mereka tidak tahu, saya bukan perempuan yang bisa dibuat menangis 2 kali untuk alasan yang sama. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mundur sedikit. Karena penghinaan malam itu tidak datang tiba-tiba. Ada tanda-tanda yang dulu saya pilih untuk tidak lihat. Tahun pertama pernikahan kami sebenarnya baik-baik saja. Reza masih bekerja, masih pulang tepat waktu. Tapi perlahan, saya mulai melihat sesuatu berubah pada dirinya. Ia mulai membandingkan penghasilan kami. Awalnya bercanda. "Istriku ini bosnya, aku cuma karyawan," katanya sambil tertawa di depan teman-temannya. Tapi tawa itu makin lama makin pahit. Suatu hari, ia berhenti dari pekerjaannya tanpa berdiskusi dengan saya. Alasannya, ia ingin membantu mengurus perusahaan saya. Saya senang waktu itu. Saya kira ia ingin kami bekerja bersama. Tapi yang terjadi, ia mulai ikut campur dalam keuangan perusahaan. Ia bertanya soal rekening, soal aset, soal sertifikat. Saya kira itu perhatian. Ternyata itu penghitungan. Bu Marlina sering datang. Dan setiap kali datang, ia berkeliling rumah seperti menaksir harga. "Rumah sebesar ini atas nama siapa?" tanyanya suatu kali. Saya jawab jujur, "Atas nama saya." Ia diam, lalu tersenyum aneh. Waktu itu saya tidak mengerti arti senyum itu. Sekarang saya tahu. Itu senyum orang yang sedang menghitung apa yang bisa ia ambil. Ada satu kejadian kecil yang seharusnya jadi peringatan bagi saya. Ulang tahun saya yang ketiga dalam pernikahan. Saya tidak menuntut apa-apa. Tapi Reza memberi saya sebuah dompet kulit murah yang sudah retak di sudutnya. Saya tersenyum. Saya terima. Malam itu juga, tanpa sengaja, saya melihat struk di sakunya. Ia baru saja membeli jam tangan mahal untuk dirinya sendiri dari rekening bersama kami. Harganya 20 kali lipat dompet yang ia beri saya. Saya tidak berkata apa-apa. Saya kira itu hanya soal ia yang boros. Saya tidak tahu itu adalah gambaran kecil dari siapa dirinya yang sebenarnya. Orang yang menganggap saya sumber uang, bukan istri. Naluri saya sebenarnya sudah memberi tanda sejak lama, tapi hati saya menolak percaya. Saya terlalu ingin punya keluarga yang utuh, sampai saya rela buta. Sekarang, dengan ibu saya tinggal bersama kami, semua topeng itu mulai jatuh satu persatu. Dan saya, akhirnya, membuka mata. Perjalanan dinas ke Surabaya berjalan lancar. Saya menandatangani kontrak renovasi sebuah hotel senilai 8 miliar rupiah. Itu proyek terbesar perusahaan saya.
Di kamar hotel malam itu, saya menelepon ke rumah. Yang mengangkat Mbak Yuni, asisten rumah tangga kami yang sudah ikut saya bertahun-tahun. Suaranya bergetar. Bu Anin, cepat pulang. Kasihan ibu, kasihan Bu Sukarti, katanya. Lalu telepon terputus. Jantung saya seperti dihantam. Saya coba telepon lagi. Tidak diangkat. Saya telepon Reza. Nomornya tidak aktif. Saya tidak bisa tidur semalaman. Pagi buta saya ganti tiket. Saya pulang lebih cepat 1 hari, tanpa memberitahu siapapun. Dan begitulah malam itu. Saya membuka pintu rumah saya dan melihat ibu saya berlutut mengepel lantai. Sementara ibu mertua saya duduk memerintah dari sofa. Saya letakkan koper saya perlahan. Suara roda koper membuat mereka menoleh. Wajah Bu Marlina sedikit terkejut, lalu kembali angkuh. Oh, sudah pulang. Bagus, ajari ibumu itu cara mengepel yang benar. Dari tadi tidak bersih-bersih, katanya. Ibu saya buru-buru berdiri, menyembunyikan kain pel di belakang punggungnya, seolah malu ketahuan anaknya. Anin, kamu sudah pulang. Nak, ibu tidak apa-apa. Ibu cuma bantu-bantu. Katanya cepat. Saya menatap ibu saya. Punggungnya yang membungkuk, tangannya yang gemetar, sandal jepit tipis di kakinya yang biasa ia pakai di kampung. Lalu saya menatap Reza. Ia menunduk, tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin. Dingin yang aneh, yang menjalar dari dada sampai ke ujung jari. Ibu, masuk ke kamar dulu. Istirahat, kata saya pelan pada ibu saya. Ia mengangguk dan berjalan pergi, masih memegang kain pel itu. Setelah pintu kamar tertutup, saya menghadap Bu Marlina. Sejak kapan ibu saya jadi pembantu di rumah ini? Tanya saya. Bu Marlina tertawa kecil. Pembantu? Dia cuma tahu diri. Numpang di rumah orang, ya harus kerja. Kamu ini terlalu memanjakan orang tua, jawabnya. Ini rumah saya. Bu, bukan rumah orang, kata saya. Wajahnya mengeras. Rumah suamimu juga, dan aku ibu suamimu. Jadi akulah yang paling berkuasa di sini. Kamu harus menuruti apa yang aku katakan, katanya. Menekankan setiap kata. Saya melihat ke arah Reza. Kamu dengar ini semua, dan kamu diam saja, tanya saya. Reza membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Sudahlah, Amin. Ibu cuma tegas. Ibumu tidak apa-apa, katanya lirih. Malam itu saya mengerti sesuatu. Kebaikan saya selama ini, kesabaran saya. Mereka anggap sebagai kelemahan yang bisa mereka manfaatkan. Dan malam itu juga, di dalam kamar, sambil memeluk ibu saya, yang akhirnya menangis pelan di bahu saya mengambil keputusan. Mereka ingin bermain. Baik, saya akan bermain. Tapi dengan aturan saya. Malam itu ibu saya bercerita. Sedikit demi sedikit, dengan suara yang tersendat. Selama 3 hari saya pergi. Bu Marlina memindahkan ibu saya dari kamar tamu yang nyaman ke gudang belakang, di dekat mesin cuci. Katanya kamar tamu mau dipakai Vira. Ibu saya disuruh bangun jam 4 pagi. Memasak untuk semua orang, mencuci, mengepel. Kalau lambat, Bu Marlina membentaknya di depan Mbak Yuni. Yang paling menyakitkan saat makan. Ibu saya tidak diperbolehkan duduk di meja. Ia harus makan di dapur, dengan piring terpisah. Ibu tidak mau cerita ke kamu. Nak, ibu takut kamu ribut sama suamimu. Ibu tidak mau jadi penyebab rumah tanggamu retak, kata ibu saya sambil mengusap air matanya. Saya menggenggam tangan ibu saya. Tangan yang kasar karena 3 hari kerja paksa. Bu, mulai besok, ibu tidak akan menyentuh satupun pekerjaan di rumah ini. Percaya sama Anin, kata saya. Tapi di dalam hati, saya tahu ini bukan sekedar soal mengepel. Ada sesuatu yang lebih besar sedang mereka rencanakan. Naluri saya sebagai notaris mengatakan itu. Keesokan paginya, saya sengaja tidak berangkat ke kantor. Saya ingin melihat sendiri. Benar saja, pukul 6 pagi. Bu Marlina menggedor pintu gudang. Sukarti, bangun. Siapkan sarapan. Jangan malas-malasan, teriaknya. Saya keluar dari kamar. Ibu saya sedang istirahat.
Kalau ibu mau sarapan, Mbak Yuni yang siapkan. Atau ibu bisa siapkan sendiri. Kata saya, tenang. Bu Marlina memelototi saya. Kamu berani melawan mertua. Reza, lihat istrimu ini. Sudah tidak tahu sopan santun, teriaknya. Reza keluar dengan wajah bingung. Bu Marlina langsung menangis buatan. Ibumu ini dihina di depan orang. Kalau kamu laki-laki, ceraikan saja perempuan sombong ini, katanya. Saya menatap Reza. Untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu di matanya yang membuat perut saya dingin. Bukan bingung, bukan bersalah, tapi perhitungan. Malam itu, saya mulai memasang perhatian, dan yang saya temukan jauh lebih busuk dari yang saya kira. Beberapa hari kemudian, saya pura-pura berangkat dinas lagi. Padahal saya hanya menginap di apartemen kantor dan menitip Mbak Yuni untuk mengabari saya apapun yang terjadi. Malam kedua, telepon saya berbunyi. Pesan dari Mbak Yuni. Bu, ada tamu. Notaris. Mereka bicara soal surat-surat rumah. Reza ikut. Darah saya berdesir. Notaris. Surat rumah. Mereka pikir saya tidak akan tahu. Saya duduk di apartemen, menatap layar telepon. Lalu saya tersenyum. Mereka lupa. Saya sendiri seorang notaris. Permainan surat-surat adalah lapangan bermain saya, bukan mereka. Keesokan harinya saya pulang lebih awal, lagi-lagi tanpa memberitahu. Saya masuk lewat pintu belakang, di ruang tengah, di atas meja. Saya melihat map berwarna coklat. Saya buka pelan-pelan. Isinya membuat tangan saya dingin. Sebuah draft surat kuasa. Isinya memberi wewenang penuh kepada Reza untuk mengelola dan menjual seluruh aset atas nama saya, termasuk rumah, termasuk saham perusahaan. Di bawahnya, ada satu kolom kosong untuk tanda tangan saya. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk memaksa saya menandatanganinya. Saya memotret setiap halaman dengan telepon saya. Lalu saya kembalikan map itu persis seperti semula. Malam itu, saat makan malam, Reza tiba-tiba bersikap manis. Ia menuang teh untuk saya. Ia bertanya soal proyek saya. Bu Marlina bahkan tersenyum. Anin, besok ada waktu. Ada beberapa surat yang perlu kamu tanda tangani. Urusan pajak perusahaan. Biar Reza yang urus. Kamu kan sibuk, kata Bu Marlina. Suaranya semanis madu. Jadi begitu rencananya. Membuat saya lelah, membuat saya merasa bersalah, lalu menyodorkan surat di saat saya lengah. Oh, tentu. Besok saya lihat, jawab saya sambil tersenyum. Di dalam, saya sudah menghitung langkah saya yang mereka tidak tahu. Keesokan paginya saya menemui Pak Handoko, pengacara sekaligus rekan lama saya, membawa foto draft surat kuasa itu. Pak Handoko membaca dengan alis berkerut. Anin, ini bukan sekadar surat kuasa, ini upaya penggelapan. Kalau kamu tanda tangani, kamu bisa kehilangan segalanya dalam semalam, katanya. Saya tahu, Pakistan. Karena itu, saya tidak akan menandatanganinya. Sebaliknya, saya ingin mereka menggali lubang mereka sendiri sedalam mungkin, kata saya. Kami mulai menyusun rencana. Diam-diam, saya mengumpulkan semua bukti. Rekening koran yang menunjukkan setiap rupiah rumah itu dari uang saya. Sertifikat asli yang saya simpan di safe deposit box bank, bukan di rumah. Akta perusahaan atas nama saya. Sementara itu, di rumah. Penghinaan terus berlanjut, dan mereka menaikkan level tanpa mereka sadar sedang direkam. Suatu malam, Vira sengaja menumpahkan segelas sirup ke lantai. Ia menoleh ke ibu saya. Bu, bersihkan itu. Untuk apa numpang di sini kalau tidak berguna? Katanya sambil tertawa. Ibu saya menunduk, mengambil lap. Saya berdiri di ambang pintu, merekam semuanya dengan telepon di saku. Tangan saya gemetar menahan marah. Tapi saya tahu, bukti ini jauh lebih tajam daripada teriakan. Vira, kata saya, muncul dari balik pintu. Ia terkejut. Lain kali kamu tumpahkan sesuatu, kamu bersihkan sendiri. Ibu saya bukan pembantumu. Vira mendengus. Ibumu memang cuma bisa jadi pembantu. Untung ditampung di sini, katanya. Kalimat itu, saya menyimpannya baik-baik di kepala saya. Untung ditampung.
Kelak kalimat itu akan berbalik menikam mereka sendiri. Puncak kekejaman mereka terjadi pada suatu malam ketika saya sedang menemui klien di luar kota. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras. Ibu saya, yang memang punya sakit asma, kambuh parah karena udara dingin dari gudang tempat ia dipaksa tidur. Napasnya tersengal. Mbak Yuni panik, memohon pada Bu Marlina agar ibu saya dibawa ke rumah sakit. Tapi Bu Marlina menolak. Untuk apa? Buang-buang uang. Orang tua memang begitu, rewel, katanya. Lalu masuk kamar dan mengunci pintu. Reza ada di rumah. Ia mendengar rintihan mertuanya. Tapi ia hanya diam di kamarnya, pura-pura tidur. Mbak Yuni akhirnya menelepon saya sambil menangis. Saya, dari kota lain, langsung menelpon ambulans, membayar semuanya lewat telepon, dan meminta Mbak Yuni menemani ibu saya ke rumah sakit. Sepanjang malam itu saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap layar telepon, menunggu kabar. Dengan tangan gemetar, ibu saya hampir kehilangan nyawa. Sementara di rumah yang saya bangun, 2 orang dewasa memilih mengunci pintu dan berpura-pura tidur. Pagi harinya saya terbang pulang. Saya langsung ke rumah sakit. Ibu saya terbaring lemah. Selang oksigen di hidungnya. Ia meraih tangan saya. Ibu tidak apa-apa. Nak, jangan marah sama siapa-siapa, bisiknya. Justru di titik itulah, sesuatu di dalam diri saya mengeras menjadi baja. Saya membelai kening ibu saya. Dan dalam hati saya bersumpah, tidak akan pernah lagi ada tangan yang menyentuh ibu saya dengan kejam dan lolos begitu saja. Menurut kalian, adakah dosa yang lebih besar dari membiarkan orang tua yang sakit menderita sendirian demi menghemat uang di rumah yang bukan milik mereka? Tulis di komentar. Saya ingin tahu, apakah kalian pernah menyaksikan hal seperti ini pada orang tua kalian sendiri? Setelah ibu saya pulih, saya percepat semua rencana. Saya bertemu Pak Handoko hampir setiap hari secara diam-diam. Saya menyiapkan 3 hal sekaligus. Pertama, seluruh dokumen kepemilikan aset saya legalisasi ulang, dan saya pastikan tak satu pun bisa dialihkan tanpa tanda tangan basah saya di hadapan notaris resmi. Kedua, saya kumpulkan semua rekaman, foto, dan kesaksian Mbak Yuni, termasuk rekaman malam ibu saya dibiarkan sakit, yang tanpa sengaja terekam kamera pengawas dapur yang dulu saya pasang untuk keamanan. Ketiga, saya menyiapkan gugatan cerai lengkap dengan tuntutan pidana. Tinggal menunggu momen mereka menjebak diri mereka sendiri dengan surat kuasa palsu itu. Semua sudah siap. Saya hanya perlu membiarkan mereka melangkah masuk ke perangkap yang mereka kira mereka pasang untuk saya. Sementara saya menyiapkan rencana bersama Pak Handoko. Tekanan di rumah semakin menjadi-jadi. Mereka seolah ingin membuat saya lelah, marah, dan akhirnya menyerah. Bu Marlina mulai mengatur keuangan rumah tangga tanpa izin saya. Ia mengambil alih uang belanja dari Mbak Yuni, lalu ia memotongnya dengan alasan menghemat. Yang dipangkas selalu bagian ibu saya. Ibu saya, yang lambungnya sensitif dan butuh makan teratur, mulai hanya diberi nasi dan sayur sisa. Sementara di meja Bu Marlina dan Vira, ada ayam, ada ikan. Suatu malam saya pulang dan mendapati ibu saya di dapur, makan nasi dengan kerupuk dan sedikit kecap, sendirian di kursi plastik. Bu, kenapa makan begini? Mana lauknya? Tanya saya. Ibu saya tersenyum, menutupi. Ibu memang suka yang sederhana. Nak, ibu sudah kenyang, katanya. Tapi saya tahu, ia berbohong. Saya masuk ke ruang makan. Di meja, masih ada ayam goreng utuh. Tinggal beberapa potong. Kenapa lauk ini tidak diberikan ke ibu saya? Tanya saya pada Bu Marlina. Bu Marlina menjawab tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Lauk bagus untuk yang bekerja keras, bukan untuk yang cuma numpang, katanya enteng. Saya menahan napas. Ibu saya bukan numpang. Ini rumah saya, kata saya. Kali ini dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya. Rumah. Kamu pikir cuma kamu yang punya hak? Reza, suamimu, dan aku, ibunya. Adat kita, laki-laki kepala keluarga, balasnya.
Kepala keluarga yang menganggur dan hidup dari uang istrinya, kata saya. Untuk pertama kalinya, saya membalas tolak. Bu Marlina bangkit dari kursinya, menuding wajah saya. Beraninya kamu bicara begitu pada mertuamu. Dasar perempuan sombong. Uang, uang, uang. Itu saja yang kamu banggakan, teriaknya. Bukan uang yang saya banggakan, Bu, tapi harga diri. Sesuatu yang tidak bisa ibu beli dan tidak bisa ibu rampas dari saya, jawab saya. Tetap tenang. Reza, dengar istrimu ini. Pilih aku atau dia. Kalau kamu masih anakku, ceraikan perempuan tak tahu diuntung ini. Bu Marlina berbalik pada anaknya. Reza berdiri di antara kami. Wajahnya bimbang, keringat di dahinya. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Lalu ia berkata pelan, "Sudah, Bu, jangan sekarang." Bukan membela saya, bukan membela ibunya, hanya ingin lari dari masalah, seperti biasa. Ruangan hening. Bu Marlina menatap saya dengan mata membara. Tapi ia tidak punya jawaban yang bisa mematahkan saya. Malam itu ia tahu. Menantu yang ia kira penurut, ternyata punya taring yang mereka tidak tahu. Setiap kata itu, setiap penghinaan itu sedang saya kumpulkan. Bukan untuk saya balas dengan teriakan, tapi untuk saya susun menjadi tembok yang akan mengurung mereka sendiri. Bu Marlina lalu memainkan kartu lain. Ia mulai menelepon keluarga besarnya, bahkan menelepon beberapa kerabat dari pihak saya, menyebarkan cerita bahwa saya istri yang durhaka, yang mengurung suami, yang tidak menghormati orang tua. Suatu sore, seorang bibi saya dari kampung menelpon. Suaranya penuh kekhawatiran. "Anin, benar kamu tidak kasih makan mertuamu. Kamu usir keluarga suamimu." Ibu mertuamu telpon bibi. Nangis-nangis, katanya. Saya menarik napas panjang. Bibi, suatu hari, bibi akan tahu kebenarannya. Untuk sekarang, tolong percaya. Anin tidak pernah menyakiti siapapun. Yang Anin lakukan hanya melindungi ibu Anin sendiri, kata saya. Fitnah itu menyakitkan, tapi saya memilih tidak membalas dengan fitnah balik. Saya tahu, kebenaran punya caranya sendiri untuk terungkap, dan bukti yang saya kumpulkan jauh lebih kuat daripada 1000 kata pembelaan. Malam itu, saya mendengar Reza menelpon seseorang di balkon. Nadanya mesra, berbeda dari nada dinginnya pada saya. Ia tertawa, ia berbisik. Saya berdiri diam di dalam, dan hati saya yang dulu masih menyimpan sepercik harapan, akhirnya benar-benar padam. Ketika ia masuk, saya bertanya biasa saja, "Siapa yang kamu telpon?" Ia menjawab cepat, "Cuma teman kerja." Saya mengangguk. Saya tidak membantah, karena saya tahu, tidak lama lagi, kebohongan-kebohongan kecil itu akan diadili bersama kebohongan besarnya. Beberapa hari kemudian, saya mendapati laci meja kerja saya di rumah terbuka. Ada bekas orang menggeledah. Mereka mencari sertifikat asli. Saya tersenyum dalam hati, karena sertifikat asli sudah lama tidak ada di rumah ini. Ia aman di safe deposit box, di bawah nama saya sendiri. Yang mereka temukan hanya salinan yang sengaja saya tinggalkan. Malam itu, saya mendengar Reza dan ibunya berbisik di kamar. Sertifikatnya cuma fotokopi. "Bu, yang asli tidak ada," kata Reza. "Cari terus, atau paksa dia tanda tangan surat kuasa. Yang penting, sebelum dia sadar," balas Bu Marlina. Saya berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Jadi mereka benar-benar ingin merampas segalanya. Kesabaran saya malam itu resmi habis. Hari-hari berikutnya saya berpura-pura sibuk dengan urusan surat pajak yang mereka minta. Saya bilang butuh waktu memeriksa. Mereka tampak tidak sabar, tapi menahan diri. Sementara itu, saya mendekati satu orang yang saya rasa berbeda. Vira, meski jahat, ternyata menyimpan luka sendiri. Suatu sore, saya mendapatinya menangis di teras belakang. Rupanya, ibunya sendiri. Bu Marlina menjanjikan sebagian hasil penjualan aset saya untuk modal usaha Vira, lalu diam-diam mengalihkan janji itu ke Reza. "Ibu selalu begitu. Aku cuma dipakai kalau butuh," gumam Vira. Tidak sadar saya mendengar. Saya duduk di sampingnya. Saya tidak memancing. Saya hanya bicara jujur.
Vira, aku tidak akan bohong. Aku tahu rencana kalian. Tapi aku juga tahu kamu cuma pion di sini. Kalau semua ini hancur, kamu yang akan ditinggal paling akhir, kata saya. Vira terdiam lama. Ada perang di matanya. Saya tidak memaksa. Saya hanya berkata, kalau suatu hari kamu ingin berhenti jadi pion, kamu tahu di mana mencari saya. Lalu saya pergi. Saya tidak tahu apakah benih itu akan tumbuh, tapi saya tanam saja. Dan saya lanjutkan rencana saya. Malam berikutnya, puncak penghinaan itu datang. Ada acara arisan keluarga besar Bu Marlina di rumah saya. Belasan tamu datang. Di depan semua tamu, Bu Marlina memanggil ibu saya. Sukarti, bawa nampan itu ke sini. Layani tamu-tamu, katanya keras. Ibu saya, dengan baju sederhananya, membawa nampan berisi gelas. Tangannya gemetar. Salah satu tamu berbisik, itu pembantunya. Ya, sudah tua begitu masih disuruh kerja. Bu Marlina tertawa. Bukan pembantu, itu besan saya. Ibu dari menantu saya. Tapi ya, di rumah ini semua harus tahu tempatnya, katanya sambil melirik saya, menantang. Seluruh ruangan menatap ibu saya. Ibu saya menunduk, wajahnya merah menahan malu. Air matanya jatuh ke nampan. Saya berdiri di sudut ruangan. Dada saya seperti dibakar. Reza ada di sana. Ia melihat mertuanya dipermalukan, dan ia hanya memalingkan wajah. Menurut kalian, kalau kalian ada di posisi saya malam itu, melihat ibu kalian dipermalukan di depan puluhan orang, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di komentar. Karena yang saya lakukan mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan. Saya tidak berteriak. Saya tidak membanting nampan. Saya berjalan tenang menghampiri ibu saya, mengambil nampan dari tangannya, dan berkata cukup keras agar semua dengar. Ibu, duduk. Malam ini ibu tamu kehormatan, bukan pelayan. Ruangan hening. Bu Marlina melotot, tapi saya sudah tersenyum ke arah para tamu. Silakan lanjutkan. Saya hanya membetulkan sedikit kesalahan, kata saya. Tapi malam arisan itu bukan akhir dari penghinaan. Justru itu memancing kemarahan Bu Marlina, karena saya berani mempermalukannya di depan tamu. Keesokan paginya, saya menemukan koper tua ibu saya sudah dikeluarkan ke teras. Bu Marlina berdiri di sampingnya, tangan bersedekap. Aku sudah pesankan tiket kereta. Ibumu pulang ke kampung hari ini. Rumah ini terlalu penuh, katanya. Saya menatap koper itu, lalu menatapnya. Siapa yang memberi ibu hak mengusir orang dari rumah saya? Tanya saya. Aku ibu suamimu. Selama kamu istri Reza, kamu dan ibumu harus tunduk pada aturan keluargaku. Jawabnya angkuh. Ibu saya keluar. Wajahnya pasrah. Anin, tidak apa-apa. Ibu pulang saja. Ibu tidak mau jadi sumber pertengkaran, katanya lirih. Sudah bersiap mengalah seperti biasa. Saya menahan tangan ibu saya. Tidak. Bu, ibu tidak kemana-mana. Justru sebentar lagi. Ada yang harus pergi dari rumah ini. Dan itu bukan ibu, kata saya. Saya membawa koper itu kembali ke dalam. Bu Marlina menjerit-jerit, menyebut saya kurang ajar. Menantu tidak tahu diri. Saya biarkan. Setiap teriakannya hanya menambah satu paku lagi ke peti mereka sendiri. Siang itu, saat memeriksa rekening perusahaan untuk laporan bulanan, saya menemukan sesuatu yang membuat saya benar-benar mengerti seberapa dalam pengkhianatan Reza. Selama beberapa bulan terakhir, ada penarikan dana bertahap dari rekening operasional yang bisa ia akses. Totalnya hampir 300 juta rupiah. Digunakan untuk apa? Awalnya, saya tidak tahu. Setelah saya telusuri, uang itu sebagian ia berikan pada ibunya, sebagian untuk membeli mobil atas nama Vira, dan sebagian lagi, ini yang paling menyakitkan, untuk menyewa apartemen bagi seorang perempuan lain yang belakangan saya ketahui adalah selingkuhannya. Jadi, begitu. Ia bukan hanya ingin merampas harta saya, ia sudah mengkhianati saya di setiap sisi. Sebagai suami, sebagai partner, sebagai manusia. Anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasa lega. Karena sekarang tidak ada lagi keraguan di hati saya. Tidak ada lagi bagian dari diri saya yang berkata, mungkin ini semua kesalahpahaman.
Saya cetak semua bukti transaksi itu. Saya tambahkan ke berkas Pak Handoko. Perangkap mereka kini lengkap dengan tali yang mereka jalin sendiri. Sore itu saya menemui Vira sekali lagi. Kali ini ia yang mencari saya. Ia tahu soal mobil yang dibelikan kakaknya dari uang curian. Dan ia merasa jijik pada dirinya sendiri karena pernah menerimanya. Kak, aku mau mengembalikan semuanya. Aku tidak mau hidup dari uang hasil menyakiti orang, katanya. Air matanya jatuh. Saya menatapnya. Kalau kamu serius, ada satu cara. Berdiri di sisi yang benar saat waktunya tiba, kata saya. Vira mengangguk pelan. Benih yang dulu saya tanam, akhirnya tumbuh. Malam itu, di dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, cukup, besok. Semuanya berakhir, karena dokumen terakhir yang saya tunggu. Akhirnya, siap. Keesokan paginya, Bu Marlina dan Reza sudah tidak sabar. Reza menyodorkan map coklat itu di meja makan. Anin, surat pajaknya. Tanda tangani sekarang, ya. Notarisnya menunggu di ruang tengah, katanya. Di ruang tengah, seorang notaris muda sudah duduk. Bu Marlina dan Vira ikut hadir. Semua mata tertuju pada saya. Saya duduk. Saya buka map itu perlahan. Saya baca setiap baris dengan tenang, seolah baru pertama melihatnya. Jadi ini surat pajak? Tanya saya. Iya. Formalitas saja, tanda tangan saja, kata Reza cepat. Saya menutup map itu. Reza, ini bukan surat pajak. Ini surat kuasa penuh untuk menjual seluruh aset saya. Rumah, saham, semuanya. Kamu pikir saya tidak bisa membaca, kata saya. Wajah Reza pucat. Bu Marlina langsung menyahut. Kamu ini istri macam apa? Suami minta tanda tangan saja tidak mau. Kamu memang menantu durhaka, bentaknya. Saat itulah pintu terbuka. Pak Handoko masuk bersama dua orang lagi. Yang satu petugas dari kepolisian, berpakaian sipil. Yang satu lagi notaris resmi saya. Bu Marlina berdiri. Siapa ini? Mau apa? Tanyanya. Suaranya mulai gemetar. Saya berdiri juga. Saya letakkan sebuah map lain di meja. Map saya. Tebal. Ini rekening koran 5 tahun terakhir. Setiap rupiah yang membangun rumah ini berasal dari rekening saya. Ini sertifikat asli rumah atas nama Anindya Kirana. Disimpan di bank, bukan di sini. Ini akta perusahaan. 100% milik saya, kata saya. Satu persatu. Dan ini saya letakkan telepon saya, memutar rekaman. Suara Vira terdengar jelas. Ibumu memang cuma bisa jadi pembantu. Lalu suara Bu Marlina di arisan. Di rumah ini semua harus tahu tempatnya. Ruangan itu senyap. Wajah Bu Marlina berubah abu-abu. Surat kuasa yang kalian sodorkan ini adalah upaya penggelapan aset. Ada saksi. Ada notaris, ada bukti. Pak Handoko sudah menyiapkan laporan pidana, kata saya. Reza jatuh ke kursi. Anim, tunggu. Kita bisa bicara. Aku cuma takut sama ibuku. Ibu mengancam mencoret namaku dari kartu keluarga kalau aku tidak menurut, katanya. Suaranya pecah. Saya menatapnya. Jadi kamu lebih takut dicoret dari kartu keluarga ibumu daripada kehilangan istri yang membangun semua ini untukmu, dan ibu mertua yang kamu jadikan pembantu, tanya saya. Ia tidak bisa menjawab, ia hanya menangis. Lalu terjadi sesuatu yang tidak mereka duga. Vira maju. Ia meletakkan sebuah map kecil di meja. Kak Anin, ini bukti transfer dan pesan-pesan ibu saya soal rencana menjual aset kakak. Saya tidak mau jadi bagian dari ini lagi, katanya. Suaranya bergetar. Bu Marlina menoleh pada putrinya. Matanya membelalak. Vira, apa yang kamu lakukan? Sesuatu yang seharusnya aku lakukan dari dulu, Bu. Jawab Vira pelan. Pion terakhir mereka baru saja berbalik, dan istana kebohongan itu runtuh dari dalam. Setelah semua bukti terbuka di ruang tengah itu, Bu Marlina mencoba melawan dengan cara terakhir yang ia bisa. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Menangis meraung, berteriak bahwa saya menantu durhaka yang menjebak keluarga suaminya. Kalian lihat, menantu ini mau memenjarakan ibu mertuanya sendiri.
Di mana hati nuraninya? Teriaknya pada notaris muda dan tetangga yang mulai berkumpul di depan pintu. Saya berdiri tenang. Bu, air mata tidak akan menghapus rekaman suara ibu sendiri. Tidak akan menghapus surat kuasa yang ibu suruh Reza sodorkan. Dan tidak akan menghapus malam ketika ibu mengunci pintu saat ibu saya megap-megap mencari napas, kata saya. Suara saya tidak keras. Tapi setiap kata jatuh seperti batu. Bu Marlina terdiam. Wajahnya yang tadi penuh air mata buatan, kini benar-benar pucat. Petugas kepolisian maju, menjelaskan bahwa laporan sudah resmi diterima, dan mereka akan dipanggil untuk pemeriksaan. Reza terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya ibunya untuk bersembunyi, dan tidak punya saya untuk bergantung. Proses hukum berjalan cepat, karena bukti yang saya kumpulkan sangat lengkap. Percobaan penggelapan aset melalui surat kuasa palsu adalah perkara serius. Di persidangan, satu persatu bukti dibuka. Rekening koran yang membuktikan rumah dan seluruh isinya dibeli dari uang saya. Sertifikat asli atas nama saya. Rekaman penghinaan, kesaksian Mbak Yuni dan Vira. Pengacara pihak Reza mencoba berdalih bahwa harta itu harta bersama. Tapi Pak Handoko dengan tenang menjelaskan hukum. Rumah itu dibeli dari harta bawaan dan penghasilan pribadi saya sebelum dan selama pernikahan. Tercatat jelas. Dan tidak pernah bercampur. Secara hukum, itu sepenuhnya milik saya. Hakim mengangguk. Argumen pihak Reza runtuh. Sebagaimana kebohongan mereka runtuh di ruang tengah rumah saya. Saya mengajukan gugatan cerai terhadap Reza. Dan bersama Pak Handoko, saya mengajukan tuntutan pidana terhadap Bu Marlina sebagai otak rencana, serta Reza yang terlibat langsung. Vira, karena bersedia menjadi saksi dan menyerahkan bukti, tidak ikut dituntut. Ia memilih pergi dari rumah ibunya, memulai hidup baru dengan usaha kecil yang ia rintis sendiri. Pengadilan memutuskan gugatan cerai saya dikabulkan seluruhnya. Karena rumah, perusahaan, dan seluruh aset terbukti harta bawaan dan hasil kerja saya sendiri. Reza tidak mendapatkan apapun. Dalam perkara pidana, Bu Marlina dan Reza dijatuhi hukuman penjara atas percobaan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Keangkuhan yang mereka bangun selama ini runtuh dalam ketukan palu hakim hari itu saat keluar dari gedung pengadilan. Saya menggandeng ibu saya. Udara terasa ringan. Anin, kata ibu saya lirih. Kamu tidak menyesal. Dia kan pernah jadi suamimu. Saya menggeleng. Bu, saya belajar satu hal. Harga diri itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal tidak kehilangan diri sendiri. Saya tidak menghukum mereka karena benci. Saya hanya berhenti membiarkan yang salah terus terjadi, kata saya. Ibu saya menggenggam tangan saya erat. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya melihat matanya benar-benar tenang. Bulan-bulan pertama setelah semua itu tidak selalu mudah. Ada malam-malam ketika saya terbangun dan merasa kosong. Bukan karena merindukan Reza, tapi karena harus berdamai dengan kenyataan bahwa orang yang pernah saya cintai ternyata tidak pernah benar-benar mencintai saya. Tapi setiap pagi, saya melihat ibu saya. Melihatnya bisa duduk di meja makan dengan tenang, tertawa kecil saat menonton acara kesukaannya, dan hati saya kembali penuh. Saya sadar, kebahagiaan saya tidak pernah bergantung pada seorang laki-laki. Kebahagiaan saya ada pada kemampuan saya melindungi orang yang saya sayangi, dan pada keberanian saya untuk berdiri tegak. Saya mulai lebih banyak bekerja, bukan untuk melarikan diri, tapi karena saya mencintai apa yang saya bangun. Perusahaan saya mendapat proyek demi proyek. Nama baik saya, yang sempat coba dijatuhkan Bu Marlina dengan menyebut saya menantu durhaka di kampungnya, justru semakin bersinar karena hasil kerja saya sendiri. Mbak Yuni tetap bersama kami. Kini bukan sekedar asisten, tapi bagian dari keluarga kecil kami. Vira, adik ipar yang dulu memusuhi saya, kadang berkunjung. Ia sudah punya toko kue kecil, hasil keringatnya sendiri. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ibunya. Suatu hari Vira berkata pada saya, Kak Anin, terima kasih. Kakak tidak hanya menyelamatkan ibumu, kakak juga menyelamatkan aku dari menjadi orang yang aku benci. Saya tersenyum. Karena inilah keluarga yang sebenarnya.
bukan yang diwariskan oleh darah, tapi yang dibangun oleh rasa hormat dan ketulusan. Setahun berlalu, perusahaan saya berkembang. Saya membuka cabang baru. Ibu saya sehat, gemuk sedikit. Dan setiap pagi ia menyiram bunga di taman rumah kami. Rumah yang kini benar-benar menjadi rumah kami berdua. Suatu sore yang cerah, saya baru pulang dari peresmian cabang baru. Ibu menyambut di depan pintu dengan senyum hangat. "Selamat, nak." Ibu bangga, katanya, saat kami duduk santai di teras. Petugas keamanan kompleks datang. "Ada 3 orang di gerbang," katanya, memaksa masuk. Saya berjalan ke gerbang. Di sana, berdiri 3 sosok yang nyaris tak saya kenali. Reza, Bu Marlina, dan seseorang lagi. Baju mereka lusuh, tubuh mereka kurus. Mereka baru bebas. Bu Marlina langsung berlutut. "Anin, tolong. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada yang mau menerima kami," katanya. Suaranya serak. Reza menunduk. "Anin, aku menyesal. Aku sadar. Kehormatan dan kebaikan ibumu jauh lebih berharga daripada semua harta. Aku salah memilih. Beri kami sedikit makanan saja," katanya. Saya menatap mereka lama. Lalu saya menoleh ke ibu saya yang berdiri di ambang pintu. Ibu saya hanya menggeleng pelan. Tatapannya penuh belas, tapi juga kecewa yang tak akan hilang. Saya berbalik menghadap mereka. "Saya sudah memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas, tapi karena benci hanya akan merusak kedamaian saya dan ibu saya," kata saya. Mereka mendongak penuh harap, tapi memaafkan bukan berarti menerima kalian kembali. Kalian mencoba menjadikan ibu saya pembantu, mencuri aset saya, dan ingin membuat saya kehilangan segalanya. Kalian memilih jalan itu sendiri, dan kalian menuai buahnya, kata saya. Suara saya tegas. Saya bisa saja menyuruh mereka pergi dengan tangan kosong, sebagaimana mereka dulu mengusir martabat ibu saya. Saya punya semua alasan untuk itu, tapi saya memilih tidak menjadi seperti mereka. Saya meminta Mbak Yuni membawakan 3 bungkus nasi. Saya serahkan pada mereka. "Ini untuk makan hari ini. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi. Mulailah hidup kalian dari nol, tanpa kemewahan, tanpa kebohongan, tanpa kejahatan," kata saya. Mereka menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Lalu mereka berbalik, berjalan menjauh, menuju ketidakpastian yang mereka ciptakan sendiri. Saya menutup gerbang. Saya kembali memeluk ibu saya. "Sudah selesai, Bu, semuanya sudah berakhir," kata saya. Ibu saya tersenyum. "Ibu tahu, kamu sudah bahagia, nak," katanya. "Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, menahan sakit demi kata keluarga, mengira diam adalah kebaikan, sampai orang yang mereka sayangi ikut terluka. Dan ada banyak orang tua, seperti ibu saya, yang memilih menderita dalam diam, agar tidak menjadi beban bagi anaknya." Cerita ini mengajarkan satu hal. Kekayaan sejati bukanlah aset atau rumah mewah. Kekayaan sejati adalah martabat, kehormatan, dan cinta seorang ibu yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Kesabaran bukanlah kelemahan, selama kita tahu kapan harus berhenti diam. Dan keadilan datang bukan dari dendam, tapi dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Keberanian seorang perempuan untuk membela kehormatan ibunya, pada akhirnya akan selalu membawanya pada awal yang baru, yang penuh kemuliaan. Bukan karena ia membalas dendam, tapi karena ia menolak terus menerima yang salah. Kalau kalian sedang merasa tidak dihargai di rumah kalian sendiri, ingatlah, kalian selalu punya pilihan. Diam bukan satu-satunya cara menjaga keluarga. Kadang, keberanian untuk berkata cukup justru menyelamatkan orang-orang yang paling kalian cintai. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian melihat orang tua kalian diperlakukan tidak adil? Apa yang kalian lakukan? Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini. Hari pertama menjadi menantu. Ibu mertua menyerahkan sebuah buku aturan bersampul kulit hitam. Isinya satu kalimat yang paling ia banggakan. Menantu adalah yang paling rendah. Tidak boleh menyentuh meja makan sebelum orang tua selesai. Saya tersenyum. Saya setuju.
Saya bahkan berterima kasih. Keesokan paginya, saya tidak memasak sebutir nasi pun, dan hanya dengan satu kalimat yang sopan, saya membuat seluruh keluarga Suryo Atmojo membeku di ruang makan mereka sendiri. Mereka tidak tahu satu hal, aturan yang mereka tulis untuk menjerat leher saya akan saya pakai untuk meruntuhkan tirani mereka sendiri. Satu sarapan demi satu sarapan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah rumah tangga yang menyentuh. Jika cerita ini menemani hari Anda, jangan lupa berlangganan. Karena hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang menantu membalas sebuah aturan feodal dengan cara yang paling elegan, paling sopan, dan paling tidak pernah disangka, tanpa satupun kata kasar, tanpa satupun piring yang pecah. Kisah hari ini tentang sebuah buku aturan kuno, seorang ibu mertua yang merasa berkuasa, dan seorang menantu yang memilih patuh sampai ke titik terakhir, sampai kepatuhan itu sendiri berubah menjadi senjata. Coba tebak di kolom komentar, di posisi Kirana. Kalian akan melakukan apa? Mari kita mulai. Nama saya Kirana. 32 tahun. Saya bekerja sebagai manajer akuntansi di sebuah perusahaan di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun, saya hidup dari angka. Angka tidak pernah berbohong. Kalau ada satu digit yang salah di neraca, seluruh laporan ikut runtuh. Saya terbiasa mencari digit yang salah itu, lalu memperbaikinya tanpa banyak bicara. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tetapi malam itu saya memilih menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena saya sudah tahu, kesabaran adalah neraca yang paling mahal dan saya berniat menagihnya sampai lunas. Malam itu, saya resmi menjadi istri Bayu. Pernikahan kami megah. Para tamu memuji Bayu karena pandai memilih istri. Cantik, katanya. Sekaligus cerdas, tetapi jauh di dalam hati. Saya sudah tahu. Menjadi menantu di keluarga Jakarta Lama yang kental dengan adat dan gengsi tidak akan pernah menjadi jalan yang bertabur bunga. Rumah keluarga Suryo Atmojo berdiri di kawasan Menteng. Rumah kuno bertingkat dengan kursi jati tua dan altar leluhur yang selalu wangi dupa. Rumah yang indah, tetapi indah dan hangat adalah dua hal yang berbeda. Kamar pengantin kami ditata rapi, spray merah menyala, sepasang bantal bersulam. Bayu menggenggam tangan saya. Matanya lelah setelah seharian menyambut tamu, tetapi masih hangat. Ia berbisik bahwa mulai sekarang, inilah rumah kami berdua. Ia akan selalu melindungi saya, katanya. Namun sebelum kehangatan, tangannya sempat menjalar. Terdengar ketukan pintu. Kering 3 kali. Pintu terbuka. Ibu Hartini masuk. Ibu mertua saya. Beliau masih mengenakan kebaya bludru hitam sejak acara tadi. Riasannya tebal, matanya tajam, dan ia tidak repot menyembunyikan raut wajah yang menekan. Di tangannya bukan kado pernikahan, bukan amplop, melainkan sebuah buku bersampul kulit hitam yang sudah usang. Beliau duduk di kursi jati di samping meja rias, lalu memberi isyarat agar kami ikut duduk. Suaranya berat dan mantap. Kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri, kata beliau. Keluarga Suryo Atmojo dari dulu menjunjung tinggi tata krama. Kirana, kamu datang ke sini sebagai menantu. Kamu harus paham aturannya. Beliau meletakkan buku itu di meja. Buku ini berisi semua hal yang harus dipegang teguh oleh setiap menantu di rumah ini. Saya melirik Bayu. Ia sedikit menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Tetapi mulutnya terkunci. Suami yang tadi berjanji akan selalu melindungi saya, kini memilih diam saat ibunya menyerahkan sebuah rantai untuk leher istrinya. Saya tersenyum tipis, menjaga sikap sesopan mungkin. Baik, Bu, jawab saya. Kirana masih baru, masih banyak yang belum tahu. Mohon bimbingan Ibu. Ibu Hartini membuka halaman-halaman kertas yang sudah menguning. Beliau membaca dengan nada datar namun penuh wibawa. Aturan bangun tidur, aturan membersihkan altar, aturan berpamitan setiap keluar rumah. Saya mendengarkan dalam hati dan berpikir, semua ini wajar dalam keluarga lama. Namun ketika beliau sampai pada halaman terakhir,
Suasana di kamar itu mendadak membeku. Ibu Hartini menatap lurus ke mata saya. Beliau menekankan setiap kata. Ini aturan paling sakral di keluarga ini. Kamu menantu baru, posisimu paling rendah di bawah semua orang di rumah ini. Karena itu, kamu tidak boleh duduk satu meja saat orang yang lebih tua sedang makan. Kamu harus menunggu ibu dan suamimu selesai membersihkan meja sampai bersih. Baru setelah itu, kamu boleh memakan apa yang tersisa. Menantu makan sisa. Itu sudah dari sananya. Beliau menutup mulutnya sejenak, lalu melanjutkan. Ini cara melatih kesabaran dan rasa hormat orang muda kepada yang tua. Bayu terkejut. Bu, zaman sekarang sudah beda. Kirana kerja seharian. Pulang harus menunggu sampai meja bersih. Itu kasihan. Bu, Ibu Hartini melotot pada putranya. Kamu diam. Ini aturan keluarga. Dulu waktu ibu jadi menantu di rumah nenekmu, ibu juga menahan lapar sampai tengah malam. Dengan begitu, ibu paham posisi ibu. Beliau menoleh kembali kepada saya. Kirana, bagaimana menurutmu? Saya menatap buku itu, lalu menatap wajah ibu mertua yang penuh kemenangan. Di dalam kepala, saya sudah membaca situasi ini seperti membaca neraca. Ini ujian. Kalau saya menangis, saya kalah. Kalau saya melawan, saya menjadi menantu pembangkang. Dan beliau punya alasan untuk menekan saya seumur hidup. Tetapi, kalau saya setuju, sepenuhnya. Tanpa celah. Maka aturan ini menjadi milik saya. Senjata yang ditulis oleh tangannya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Wajah saya tenang luar biasa. Saya menunduk sedikit. Baik, Bu. Nasihat ibu sangat bijaksana. Kirana mengerti. Ibu ingin yang terbaik. Ibu ingin melatih kesabaran seorang wanita. Kirana akan mematuhi aturan keluarga ini sepenuhnya. Mulai besok, Kirana laksanakan persis seperti petunjuk ibu. Ibu Hartini tampak sedikit terkejut. Beliau tidak menyangka saya menyerah secepat itu. Beliau berdeham, menutup buku. Lalu berdiri. Bagus kalau kamu mengerti. Sudah. Kalian istirahat. Besok pagi jam 6 kita sarapan. Ingat itu. Pintu tertutup. Bayu segera memegang bahu saya. Suaranya penuh sesal. Kirana. Maafkan, Mas. Mas tidak menyangka ibu akan begini. Biar Mas bicara lagi. Saya menepuk pelan tangannya. Mas, tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Aku akuntan. Mas, aku tahu cara menyeimbangkan neraca, termasuk neraca antara hak dan kewajiban. Biarkan ibu melakukan apa yang beliau mau. Nanti Mas akan lihat betapa menariknya aturan ini. Malam itu saya berbaring di pelukan Bayu. Tetapi pikiran saya sudah menyusun rencana. Sebuah rencana di mana saya akan memakai rantai yang baru saja ibu kalungkan di leher saya untuk menjeratnya dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Tetapi malam itu, ia belum tahu apa yang sudah disiapkan menantunya. Jam waker berbunyi tepat pukul 5:30 pagi. Saya bangun. Hawa dingin pagi Jakarta menyelinap dari celah jendela. Seperti biasa, saya menyiapkan pakaian kantor yang rapi, merias wajah dengan ringan. Tetapi alih-alih turun ke dapur seperti menantu baru yang patuh, saya justru duduk santai di depan meja rias, membentuk alis, menyemprotkan sedikit parfum. Tepat pukul 6, saya turun ke ruang keluarga. Ibu Hartini sudah duduk di meja makan. Wajahnya tidak sabar. Bayu juga bangun, sibuk menyeduh teh. Melihat saya turun, ia buru-buru memanggil. Kirana, ayo siapkan sarapan. Ibu sudah menunggu. Ibu Hartini berdeham, melirik jam dinding, lalu menatap saya tajam. Menantu baru, jam segini baru turun. Cepat ke dapur, buat nasi goreng atau apa saja yang cepat. Sebelum kita semua berangkat, saya berdiri di anak tangga terakhir. Tersenyum sangat manis, tetapi kaki saya sama sekali tidak melangkah ke arah dapur. Saya menyilangkan tangan di depan dada. Suara saya lembut, namun jelas. Permisi. Bu, Kirana ingat betul nasihat ibu semalam. Ibu bilang, posisi Kirana paling rendah. Tidak boleh menyentuh meja makan atau makanan sebelum orang yang lebih tua selesai. Kirana sudah pikirkan baik-baik. Kalau Kirana masuk dapur, menyiapkan piring. Lalu,
tidak sengaja menyentuh makanan ibu dan Mas Bayu sebelum kalian makan. Kirana berdosa karena tidak sopan. Kirana tidak berani melanggar nasihat ibu. Ibu Hartini tertegun. Sumpit di tangannya sedikit bergetar. Beliau menyipitkan mata. Jadi kamu mau membiarkan ibu dan suamimu kelaparan? Saya langsung menjawab. Suara tetap manis. Tentu tidak, Bu. Kirana hanya menjalankan kewajiban. Karena Kirana tidak boleh menyentuh makanan orang yang lebih tua, maka Kirana tidak bisa memasak untuk ibu. Memasak itu harus mencicipi. Bu, takut keasinan atau kurang bumbu? Kalau Kirana mencicipi, berarti Kirana sudah makan sebelum ibu. Itu melanggar aturan. Kirana, menantu baru, harus menjaga nama baik keluarga. Kirana tidak mau kerabat lain bilang Kirana tidak tahu sopan santun. Saya melirik jam tangan, lalu mengambil tas. Sudah hampir jam masuk kantor. Ibu dan Mas, silakan sarapan. Piring kotornya diletakkan saja. Bu, sore nanti Kirana bereskan. Lalu Kirana makan bagian Kirana setelah meja bersih. Kirana pamit kerja dulu. Bu, saya melangkah pergi di tengah keterkejutan mereka. Saya mendengar nafas Ibu Hartini tertahan di belakang. Suara Bayu memanggil nama saya, tetapi saya tidak menoleh. Keluar dari gerbang, saya merasakan kelegaan yang aneh. Saya tidak bermaksud kurang ajar, tetapi saya paham satu hal. Kalau saya tidak menetapkan batas sejak hari pertama, saya akan terseret dalam lingkaran kepatuhan yang tak masuk akal seumur hidup. Di kantor, saya memesan sarapan, croissant hangat, dan kopi susu. Saya duduk di ruangan ber-AC yang sejuk, menikmati setiap suapan. Jauh berbeda dari bayangan berdiri di sudut dapur, memakan nasi dingin sisa, seperti yang diinginkan Ibu Hartini. Ini baru permulaan. Seorang wanita seperti Ibu Hartini, yang seumur hidup terbiasa dilayani, tidak akan mudah menyerah. Tetapi beliau lupa satu hal, aturan itu dibuat olehnya, dan saya hanya pelaksana yang paling patuh. Dalam akuntansi, satu angka yang salah bisa merusak seluruh neraca. Dan dalam keluarga ini, saya tidak akan membiarkan diri saya meleset 1 milimeter pun dari aturan beliau yang aneh itu. Hari kedua, rumah di Menteng diselimuti keheningan yang mencekam. Biasanya jam segini sudah terdengar talenan beradu pisau, gemericik air, aroma bawang tumis. Tetapi pagi itu, dapur keluarga Suryo Atmojo senyap. Saya bangun tepat waktu, masih dengan santai merawat wajah di depan cermin, tanpa segurat pun kekhawatiran. Saat turun, saya melihat Ibu Hartini duduk di sofa, memegang koran. Tetapi matanya terus melirik ke arah dapur yang kosong. Bayu duduk di sebelahnya, gelisah, melihat saya. Ibu Hartini tidak bisa menahan sindirannya. Nona Kirana hari ini juga berniat membiarkan seisi rumah puasa. Kemarin ibu maklum, mungkin kamu masih lelah. Tetapi hari ini masih main drama posisi rendah. Tidak berani sentuh piring. Saya berjalan mendekat dengan tenang, menunduk, memberi salam. Permisi, Bu. Seperti yang Kirana sampaikan kemarin, Kirana tidak sedang bersandiwara. Kirana sedang menjalankan bakti sebagai menantu. Semalam Kirana baca lagi buku aturan keluarga. Di sana tertulis, menantu harus menjaga kesucian hidangan untuk yang lebih tua. Tangan Kirana yang baru bangun tidur, belum mandi, tidak pantas menyiapkan makanan suci untuk ibu. Kalau Kirana menyentuh panci dan wajan, makanan ibu jadi tidak suci lagi. Posisi Kirana rendah. Kirana mohon menunggu ibu dan Mas selesai makan. Baru Kirana berani mengurus diri sendiri. Ibu Hartini membanting koran ke meja. Beliau berdiri. Kamu jangan cari-cari alasan. Jadi kamu mau ibu yang sudah tua ini turun ke dapur untukmu? Saya menjawab lembut, setenang membacakan laporan keuangan. Tentu tidak, Bu. Kirana tidak berani menyuruh ibu. Ibu dan Mas silakan masak berdua. Atau Mas Bayu bisa beli sarapan di luar. Kirana akan makan nanti. Mengurus diri sendiri, tidak merepotkan siapapun. Bayu berdiri, memegang tangan saya, memohon. Kirana, jangan begini lagi. Ibu sudah tua. Kamu mengalah sedikit. Tidak bisa. Cuma masak sarapan. Apa susahnya? Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya tegas. Mas bilang aku harus mengalah, padahal aku sedang menuruti perintah ibu. Ibu sendiri yang membuat aturan makan belakangan. Kalau aku memasak sekarang,
Aku harus mencicipi bumbu. Artinya, aku sudah makan sebelum ibu. Apa Mas mau aku jadi menantu yang berani mencicipi makanan sebelum mertua menyentuh sumpit? Mas harus mengerti. Aku sedang berusaha menjadi menantu yang sesuai aturan keluarga ini. Ibu Hartini begitu marah hingga kata-katanya tertahan. Wajahnya memerah. Beliau belum pernah bertemu lawan yang menggunakan senjatanya sendiri untuk menyerang balik. Begitu halus, namun mematikan. Beliau menoleh pada Bayu. Sudah, kamu tidak usah bicara lagi dengannya. Kita lihat saja dia bisa bertahan sampai kapan. Ayo, kita makan lontong sayur di luar. Saya tidak percaya rumah ini bisa mati kelaparan tanpa dia. Ibu Hartini mengenakan sandalnya, menarik Bayu keluar. Saya berdiri di ruang tamu, melihat mereka menghilang di balik gerbang. Lalu saya tersenyum sendiri. Saya masuk ke dapur. Sama sekali tidak menyentuh piring atau gelas milik Ibu Hartini. Saya membuka kulkas, mengambil sekotak susu almond yang saya beli semalam, menuangkannya ke gelas pribadi yang saya bawa dari rumah. Lalu, saya duduk di sofa empuk, menikmati susu sambil melanjutkan buku. Keheningan ini luar biasa. Tidak ada lagi komentar pedas tentang irisan bawang yang tidak rata. Tidak ada lagi keluhan masakan kurang garam. Saya sedang menikmati kebebasan di dalam sangkar yang Ibu Hartini sendiri buat. Dalam perang ini, siapa yang kehilangan ketenangan lebih dulu? Dialah yang kalah. Ibu Hartini sedang emosional. Sementara saya punya kesabaran yang jauh lebih panjang. Saya ingin menunjukkan rasa hormat tidak lahir dari paksaan yang tak masuk akal, melainkan dari pengertian dan kesetaraan. Kalau beliau ingin saya jadi bawahan, saya akan menjadi bawahan yang paling total, sampai beliau sendiri tidak tahan dengan posisi rendah saya. Sore itu saya pulang sedikit lebih lambat. Begitu masuk, aroma Indomie menyengat dari arah dapur. Rupanya, setelah seharian saya mogok, ibu mertua dan suami saya memilih solusi tercepat untuk mengisi perut. Ibu Hartini duduk di meja. Di hadapannya, semangkuk Indomie yang kuahnya sudah mengering. Beliau menatap saya setajam peluru. Suaranya parau. Kirana, hebat sekali kamu. Seharian penuh menghilang. Membiarkan ibu mertuamu makan mie instan di rumah. Apa kamu masih punya nurani? Etika sebagai istri dan menantu, kamu taruh di mana? Saya meletakkan sepatu hak tinggi dengan santai. Lalu berjalan mendekat. Wajah saya justru penuh perhatian. Kenapa ibu makan Indomie? Mas Bayu kemana? Sampai membiarkan ibu sengsara begini. Harusnya Mas Bayu mengajak ibu makan di restoran. Ibu Hartini menggebrak meja. Jangan salahkan Bayu. Dia pulang kerja terlambat. Saya lelah, tidak mau kemana-mana. Kamu itu menantu. Kamu yang punya tanggung jawab urusan makan. Tidak berani sentuh piring orang tua. Itu cuma alasanmu untuk malas, untuk menyiksa saya yang sudah tua. Saya menghela napas pelan, duduk di kursi seberang. Tentu, dengan jarak yang sesuai dari meja makan beliau. Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya berubah serius. Bu, ibu salah. Kirana tidak malas. Seharian di kantor Kirana bekerja keras. Tetapi Kirana selalu ingat pesan ibu. Posisi rendah tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kalau Kirana masuk dapur, menyiapkan piring, lalu tidak sengaja menyentuh makanan ibu sebelum ibu makan, Kirana berdosa. Sekarang, apa ibu sudah selesai makan? Kalau sudah, dan mejanya sudah bersih, baru Kirana berani masuk dapur untuk memasak bagian Kirana. Ibu Hartini hendak memarahi saya lagi. Tetapi beliau sadar, ia sedang terperangkap dalam logikanya sendiri. Beliau tergagap. Ya sudah. Masak saja sana. Saya tidak melarang kamu memasak untuk saya. Saya menggeleng. Wajah saya penuh keyakinan. Tidak bisa, Bu. Kalau Kirana memasak untuk ibu, artinya Kirana harus menyentuh bahan makanan, mencicipi, menyiapkan. Itu artinya Kirana ikut dalam proses makan orang yang lebih tua. Padahal Kirana belum punya hak. Nanti ibu malah bilang Kirana menantu yang tidak tahu aturan. Berani setara dengan ibu. Kirana lebih baik menahan lapar. Lebih baik dimarahi karena malas. Daripada dicap menantu tidak tahu sopan santun pada leluhur keluarga Suryo Atmojo. Ucapan saya bagai air es yang disiramkan ke wajah beliau. Ibu Hartini terdiam beberapa detik.
mulutnya ternganga. Argumennya sendiri tentang bakti menantu. Kini saya putar balik menjadi penghalang bagi dirinya. Saat itu Bayu, yang melihat suasana tegang, buru-buru menengahi. Sudah. Masing-masing mengalah sedikit. Biar Mas beli apa saja untuk kita semua. Saya tersenyum. Mas beli untuk Mas dan Ibu saja. Aku sudah pesan makanan sendiri. Sebentar lagi datang. Aku akan makan di sudut dapur setelah Mas dan Ibu selesai. Sesuai aturan, aku tidak berani mengganggu meja makan. Saya berdiri dan naik ke kamar, meninggalkan Ibu Hartini di sana dengan semangkuk Indomie dingin dan rasa kekalahan yang mulai pahit. Saya tahu malam itu beliau tidak akan bisa tidur. Beliau mulai sadar kekuasaan dapur yang selama ini ia banggakan telah berbalik menjadi belenggu bagi kenyamanannya sendiri. Dan saya, menantu kesayangannya, adalah orang yang memegang kunci, tetapi menolak membukanya karena saya sedang sibuk mematuhi aturan. Pagi hari ketiga, situasi belum membaik bagi Ibu Hartini. Setelah semalaman berpikir, mungkin beliau yakin kalau ia lebih keras, saya akan menyerah. Beliau bangun sangat pagi, sengaja membuat suara gaduh di dapur untuk membangunkan saya, berharap saya turun meminta maaf. Tetapi saya tetap tenang, bangun tepat jam 6, merias diri lebih cantik dari biasanya. Saat turun, saya melihat Ibu Hartini duduk di meja dengan sepiring lontong beli dari ujung jalan. Tampak dingin. Bayu duduk di sebelahnya dengan wajah muram. Ibu Hartini melihat saya, lalu menyindir. Lihat, sekarang rumah ini sudah seperti pasar. Mertua dan menantu punya jalan sendiri-sendiri. Apa kamu sudah puas? Saya mendekat dengan ekspresi terkejut. Astaga, kenapa ibu harus makan lontong beli di luar? Mas Bayu, kenapa tidak bangun lebih pagi membuatkan bubur untuk ibu? Ibu kan sudah tua. Makan makanan luar, nanti sakit perut. Bayu menghela napas. Mas kan tidak bisa masak. Kirana, kamu tidak mau masak. Ibu juga tidak mau ke dapur. Saya memotongnya. Suara saya penuh sesal, namun tajam. Maafkan Kirana. Kirana juga ingin sekali memasak untuk ibu. Tetapi Kirana takut dengan buku aturan itu. Bu, ibu bilang posisi Kirana paling rendah, harus makan paling akhir. Kalau Kirana masak semangkuk soto, lalu ibu makan duluan. Kuahnya berkurang, dagingnya tidak segar lagi. Artinya, Kirana memberi ibu sisa, atau kita makan satu panci yang sama. Apa itu tidak melanggar posisi? Jadi, Kirana sudah putuskan demi menjaga kehormatan ibu. Kirana tidak akan pernah memasak satu panci atau memakai piring yang sama dengan ibu lagi. Ibu Hartini menggebrak meja. Hentikan omong kosongmu. Kamu mau rumah ini hancur karena alasanmu. Saya menatapnya. Tatapan saya tiba-tiba menjadi sangat tulus. Kirana tidak sedang menyindir. Bu, Kirana bicara dari hati. Ibu ingin Kirana tahu posisi. Kirana sudah tahu sekarang. Posisi Kirana tidak boleh menyentuh meja makan ibu. Kirana akan melaksanakannya secara total. Mulai sekarang Kirana urus makanan Kirana sendiri. Ibu dan Mas Bayu, silakan urus makanan kalian. Dengan begitu, meja makan ibu akan selalu bersih, suci. Tidak terganggu menantu rendahan ini. Saat itu, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu. Seorang kurir mengantar sekantong makanan yang harum. Saya membawanya ke dapur, meletakkannya di meja pantry, jauh dari meja makan Ibu Hartini. Aroma steak dengan saus jamur dan roti bawang panas menyebar ke seluruh ruangan, mengalahkan aroma lontong dingin di meja beliau. Ibu Hartini menatap kantong makanan saya, lalu menatap piring lontongnya. Wajahnya pucat karena marah. Saat ia mencoba memakai aturan untuk memaksa saya makan sisa, saya justru memakainya untuk makan lebih mewah darinya. Saya membuka kotak makanan dengan santai, mengambil pisau dan garpu, mulai makan di konter dapur. Saya tidak menawarinya. Juga tidak menawari Bayu dengan alasan yang sangat sederhana. Maaf, Bu, Kirana tidak berani menawari ibu makanan dari orang yang posisinya lebih rendah. Takut mengurangi wibawa ibu. Ibu, makan pelan-pelan saja. Kirana tunggu ibu selesai. Baru Kirana bereskan piring ibu. Kirana kan menantu yang patuh. Ibu Hartini
duduk di sana. Lontong di mulutnya tiba-tiba terasa pahit. Beliau mulai paham. Wibawanya sedang terkikis oleh kepatuhan menantunya yang mengerikan. Dalam pertarungan ini, saya tidak menggunakan satu pun kata makian. Tidak ada satu pun tindakan kurang ajar. Saya hanya menggunakan apa yang telah beliau berikan pada saya. Beliau berdiri, meninggalkan piring lontongnya, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Saya dan Bayu saling pandang. Ia menggelengkan kepala. Sementara saya tahu, saya baru saja memenangkan satu ronde lagi. Malam itu, saat saya membaca laporan di kamar, Bayu masuk dengan wajah lelah. Ia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya, lalu menghela napas panjang. Kirana, Mas tahu ibu keterlaluan dengan aturan itu. Tetapi lihatlah rumah kita sekarang. Ini bukan lagi rumah. Ibu sudah tua. Sebagai menantu, kamu mengalah sedikit saja. Apa ruginya? Saya meletakkan dokumen, berbalik menatapnya. Mata saya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang dingin. Mas bilang aku mengalah. Itu bagaimana? Apa aku pernah membantah ibu? Apa aku melanggar satu pun aturan yang ibu berikan? Bayu menjadi canggung. Memang benar, kamu mengikuti aturan ibu. Tetapi kamu melakukannya secara ekstrim. Ibu bilang makan belakangan, tetapi tidak bilang, kamu tidak boleh memasak untuk semua. Kamu masak saja seperti biasa, lalu tunggu ibu selesai, baru kamu makan. Dengan begitu, suasana tetap damai. Saya tersenyum tipis. Senyum yang penuh kecewa pada pria yang saya pilih sebagai suami. Mas Bayu, bikaramu terdengar mudah sekali. Kalau aku memasak, aku harus mencicipi bumbu, menyiapkan. Nanti ibu akan bilang, aku menantu yang tidak tahu diri, berani menyentuh makanan sebelum selesai. Apa Mas tidak mengerti? Ibu tidak benar-benar ingin aku memasak. Ibu ingin aku tunduk dan menerima status rendah di rumah ini. Aku melakukan persis seperti yang ibu mau, supaya ibu lihat sendiri betapa tidak masuk akalnya aturan itu. Jangan suruh aku mengalah. Karena aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bayu mulai kehilangan kesabaran. Tetapi lihat ibu, dia harus makan Indomie, makan makanan warung, sampai maknya kambuh. Kamu manajer, bisa mengatur ratusan orang. Kenapa di rumah tidak bisa sedikit fleksibel demi kedamaian? Aku lelah terjepit di antara kalian. Saya berdiri, mendekat, merapikan kerah kemejanya. Suara saya tetap lembut, namun tegas. Masalahnya, Mas tidak berani menghadapi kenyataan. Kenyataannya, ibumu sedang memakai aturan usang untuk menyiksa menantunya. Dan Mas ingin istrimu menerima siksaan itu, supaya Mas bisa hidup tenang. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Tetapi aku datang ke sini bukan untuk menjadi budak dari pemikiran abad lalu. Kalau Mas kasihan pada ibu, kenapa Mas tidak turun tangan memasak untuknya? Atau Mas juga berpikir urusan dapur hanya untuk perempuan, dan perempuan berposisi rendah harus menerima perlakuan tidak adil? Bayu bungkam. Ia menatap saya seolah melihat orang asing. Mungkin ia tidak pernah menyangka. Gadis yang tampak lembut seperti saya punya argumen yang begitu tajam. Ia tidak bisa membantah, karena setiap kata saya didasarkan pada aturan yang ditulis sendiri oleh ibunya. Ia menyerah. Berbalik. Keluar dari kamar. Melihat punggungnya yang lesu, hati saya sedikit perih. Tetapi saya tahu, saya tidak boleh lengah. Kalau hari ini saya berkompromi seumur hidup, saya akan menunduk di rumah saya sendiri. Pertarungan ini bukan hanya untuk perut saya, tetapi untuk martabat seorang wanita dalam keluarga. Malam berikutnya, setelah hari yang melelahkan, saya memutuskan memanjakan diri. Saya mampir ke supermarket, membeli 2 ekor lobster segar, mentega, bawang putih, dan sebotol anggur. Saat tiba di rumah, saya melihat Ibu Hartini dan Bayu duduk di meja dengan sepiring ikan pindang dan semangkuk sayur lodeh yang warnanya sudah kusam. Saya menyapa dengan sopan, lalu berjalan ke dapur. Sesuai aturan, saya berdiri menunggu, bersandar di kulkas, tenang, melihat mereka makan. Ibu Hartini sesekali melirik saya, sengaja mengambil ikan, lalu berkata keras, "Ikan asin begini
baru nikmat. Tidak seperti makanan barat yang bikin gemuk. Saya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai dan Ibu Hartini meninggalkan meja untuk menyalakan TV di ruang tamu, baru saya mulai. Saya tidak memakai peralatan rumah. Saya memakai set pribadi yang sudah saya siapkan. Aroma bawang putih dan mentega yang ditumis segera menyebar, merayap hingga ke ruang tamu. Aroma lobster sos mentega yang mewah, saya mendengar suara TV mengecil. Lalu, langkah Ibu Hartini. Saya menata lobster yang merah merona di atas piring di meja pantry. Saya tidak duduk di meja makan utama. Saya makan sambil berdiri di konter dapur. Setiap suapan daging lobster yang kenyal, berpadu gurihnya mentega, membuat saya merasa luar biasa. Ibu Hartini tidak tahan lagi. Beliau masuk ke dapur, berdiri dengan tangan di pinggang. Kirana, makan apa kamu itu? Beli makanan mahal, lalu dimakan sendirian. Apa kamu tidak punya malu? Ada mertua dan suami di rumah. Tidak ditawari sama sekali. Saya meletakkan garpu, menyeka mulut dengan serbet, lalu menatapnya dengan wajah paling polos. Permisi. Bu, bukankah ibu yang mengajari saya? Posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan, dan tidak boleh makan satu meja. Makanan saya ini dari posisi yang lebih rendah lagi. Mana berani saya menawarkannya untuk ibu. Ibu pantasnya makan ikan pindang yang sederhana, sesuai martabat orang dulu. Kalau saya tawari makanan berlemak ini, nanti ibu sakit perut atau darah tinggi. Saya yang berdosa. Saya begini justru untuk menjaga kehormatan dan kesehatan ibu. Mata Ibu Hartini terpaku pada sisa setengah lobster di piring saya. Beliau yang suka makan enak, kini terhalang oleh gengsi dan aturannya sendiri. Beliau menunjuk saya. Suaranya bergetar. Kamu pakai uang anakku untuk foya-foya sendiri. Saya menjawab dengan tenang. Maaf, Bu. Ini uang dari gaji saya sebagai manajer akuntansi. Sejak menikah, saya belum pernah meminta uang Mas Bayu sepeser pun. Karena saya makan terpisah sesuai aturan ibu, maka uang pun saya pisahkan. Agar ibu tidak khawatir saya menghamburkan uang keluarga, saya makan bagian saya. Ibu makan bagian ibu. Ibu Hartini berbalik dengan kesal, naik ke lantai atas. Langkahnya menghentak di tangga kayu. Saya melirik piring saya, lalu ke ruang tamu, tempat Bayu duduk terdiam. Makan malam yang lezat. Tetapi hati saya sedikit bergejolak. Saya tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Tetapi, jika Ibu Hartini tidak mau berubah, saya masih harus makan mewah sendirian untuk waktu yang lama. Minggu pagi, saat matahari mulai menyinari jalanan Menteng, Ibu Hartini memutuskan melancarkan serangan total. Beliau memanggil saya dan Bayu ke ruang tamu. Di tangannya masih ada buku aturan yang usang. Wajahnya penuh amarah. Beliau membanting buku itu ke meja. Saya panggil kalian untuk bicara jelas. Kirana, kamu jadi menantu di sini baru seminggu, tetapi kelakuanmu sudah di luar batas. Kamu pakai alasan aturan untuk menyiksa mertua, untuk lari dari tanggung jawab. Sejak kamu datang, apa dapur ini pernah menyala? Kamu anggap rumah ini hotel. Pulang pergi, pesan makanan mewah untuk dirimu sendiri. Manusia macam apa kamu ini? Saya tetap menjaga sikap. Duduk tegak. Kedua tangan di pangkuan. Permisi, Bu. Kirana selalu melaksanakan persis seperti yang ibu ajarkan di malam pertama. Ibu bilang makan belakangan. Kirana makan belakangan. Ibu bilang tidak boleh menyentuh meja makan sebelum yang lebih tua selesai. Kirana tidak berani melanggar. Ibu bilang Kirana posisi paling rendah. Kirana tidak pernah berani duduk sejajar dengan ibu. Kirana tidak mengerti. Apa salah Kirana sampai ibu semarah ini? Ibu Hartini melotot. Jangan pakai lidah tak bertulang untuk berkelit. Maksud saya, kamu harus memasak untuk kami. Setelah kami selesai, baru kamu makan sisanya. Bukan membiarkan kami kelaparan, lalu kamu enak sendiri. Kamu menantu, harus melayani mertua dan suami dulu, baru dirimu. Saya menghela napas pelan. Wajah saya penuh keprihatinan. Bu, ibu mengajari saya posisi rendah, tidak boleh menyentuh makanan atasan. Kalau saya memasak, saya harus mencicipi. Berarti saya makan sebelum ibu. Makanan yang saya masak, kalau tersentuh tangan saya, jadi tidak sucu lagi untuk ibu. Saya sudah pikirkan.
Satu-satunya cara agar saya tidak melanggar aturan dan tetap menjaga kehormatan ibu adalah masing-masing mengurus makanannya sendiri. Ibu sendiri yang bilang saya makan terpisah. Mana berani saya makan satu panci dengan ibu. Ibu Hartini begitu marah. Beliau berdiri, menunjuk wajah saya. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Keluarga Suryo Atmojo tidak butuh menantu kurang ajar yang memakai logika untuk menekan mertuanya. Bayu panik. Berdiri menengahi. Bu, sabar. Kirana kan hanya mengikuti kemauan ibu. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik. Kenapa sampai mengusir? Saya berdiri. Sama sekali tidak takut. Saya menatap Ibu Hartini dengan tenang. Ibu mau saya pergi. Saya akan pergi. Tetapi sebelum itu, saya mau bertanya. Ibu membuat aturan ini untuk membangun keluarga bahagia atau untuk menciptakan penjara bagi menantu. Kalau ibu butuh pembantu yang penurut dan tahan banting, ibu salah memilih orang. Tetapi kalau ibu ingin menantu yang tahu sopan santun, namun juga punya harga diri, sebaiknya ibu tinjau kembali buku aturan itu. Saya izin ke kamar untuk berkemas. Saya berbalik. Hati saya lega. Saya tahu saya tidak salah. Kelemahan Bayu dan kekerasan hati Ibu Hartini telah membuat rumah ini sesak. Tetapi saya yakin, Ibu Hartini tidak akan membiarkan saya pergi semudah itu. Karena ada satu kartu ekonomi yang belum ia perhitungkan. Saya sedang memasukkan pakaian ke koper saat Bayu berlari masuk. Ia memeluk saya dari belakang. Kirana, jangan pergi. Ibu cuma emosi. Aku mohon, tetaplah di sini. Aku akan bicara lagi dengan ibu. Saya melepaskan tangannya. Berbalik. Mas, masalahnya bukan pergi atau tinggal. Masalahnya kesetaraan. Ibu menganggapku makhluk asing yang harus dijinakan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Tetapi, baiklah. Demi kita, aku akan tinggal sekali lagi. Tetapi, mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Saya turun ke bawah. Ibu Hartini masih duduk termenung. Saya tidak membawa koper, melainkan selembar map kecil. Saya duduk di hadapannya. Suara profesional seorang manajer akuntansi mulai terdengar. Bu, setelah saya pikirkan, hidup bersama dengan cara masing-masing seperti ini sangat boros dan melelahkan. Saya makan terpisah. Saya juga tidak diizinkan menyentuh dapur umum untuk melayani ibu. Maka mulai bulan ini, saya mohon izin mengubah cara kontribusi keuangan dalam keluarga. Ibu Hartini mengangkat kepala. Kamu mau apa? Saya menjelaskan dengan tenang. Sebelumnya, Mas Bayu bilang, kami berdua akan memberikan 10 juta rupiah setiap bulan untuk biaya hidup. Namun, karena saya tidak makan di rumah dan tidak memakai bahan makanan yang sama dengan ibu, jumlah itu tidak adil. Saya sudah hitung. Mulai sekarang, saya hanya akan membayar bagian saya untuk listrik, air, dan internet. Sesuai meteran, saya akan bayar 2 juta setiap bulan. Sisanya saya simpan untuk biaya makan saya sendiri di luar. Mas Bayu membayar bagiannya. Ibu mengurus bagian ibu. Dengan begitu, semuanya adil, sesuai semangat makan terpisah yang ibu inginkan. Wajah Ibu Hartini langsung berubah. Beliau tidak punya uang pensiun yang besar. Selama ini, semua pengeluaran rumah bergantung pada gaji Bayu dan kontribusi saya. Kehilangan sebagian besar pemasukan bulanan membuatnya pusing. Kamu perhitungan sekali. Listrik dan air hanya segitu. Lalu jasa saya mengurus rumah ini bagaimana? Saya tersenyum. Ibu mengurus untuk ibu dan Mas Bayu. Saya tidak merepotkan ibu. Makanan saya beli sendiri. Piring saya cuci sendiri dengan peralatan terpisah. Kamar saya bersihkan sendiri. Saya rasa 2 juta sudah lebih dari cukup. Ibu yang mengajari saya untuk tahu posisi. Maka saya juga harus tahu cara melindungi keuangan saya untuk masa depan. Ibu Hartini menatap Bayu, berharap putranya membela. Tetapi Bayu hanya menunduk. Ia tahu, kalau ia memaksa saya membayar lebih, saya akan pindah. Kemarahan Ibu Hartini kini dikalahkan oleh kekhawatiran finansial. Beliau sadar, wibawanya tidak bisa mengisi dompetnya yang menipis. Dengan kesal, beliau mengambil uang 2 juta yang saya letakkan di meja. Saya tahu,
Saya baru saja melancarkan pukulan telak ke titik terlemah. Kehidupan yang setara tidak hanya butuh argumen, tetapi juga kekuatan ekonomi. Dan saya, seorang manajer akuntansi, tidak akan pernah membiarkan diri saya rugi dalam angka. Setelah berhari-hari makan mie instan dan makanan warung demi gengsi, kesehatan Ibu Hartini menurun. Mah kronisnya kambuh. Beliau terus memegangi perut sambil meringis. Bayu bekerja dari pagi sampai malam. Tidak ada yang merawatnya selain saya. Rabu sore, saya pulang lebih awal. Begitu masuk, saya melihat Ibu Hartini di dapur. Beliau mencoba membersihkan kangkung, tetapi tangannya gemetar, wajahnya pucat. Melihat saya, beliau tidak lagi angkuh. Hanya melirik sekilas. Saya masuk ke dapur, menuang segelas air, lalu bersandar di pintu, mengamatinya. Saya memulai percakapan dengan nada perhatian yang halus. Kenapa Ibu harus ke dapur? Ibu kan sedang sakit mah. Kenapa tidak istirahat? Ibu Hartini mendesah. Suaranya lemah. Kalau tidak masak, mau makan apa? Bayu pulang malam. Masa dia harus puasa? Kamu juga tidak mau. Ya sudahlah. Saya berdiri di sampingnya, mengarahkan tangan ke arah sayuran, tetapi sama sekali tidak menyentuhnya. Saya tetap memegang janji, posisi rendah, tidak menyentuh makanan atasan. Ibu memang hebat. Di usia segini masih memasak untuk anak laki-lakinya. Mas Bayu beruntung sekali. Kirana kalau masuk dapur, pasti kaku. Takut merusak hidangan ibu. Nanti Kirana berdosa besar. Ibu Hartini menatap saya. Matanya menunjukkan kelelahan. Dan sebersit permohonan yang tersembunyi di balik kesombongan. Suaranya bergetar. Kirana, bagaimana kalau kamu bantu ibu masak makan malam? Ibu lelah sekali. Tidak kuat berdiri. Saya tersenyum lembut. Namun sangat tega. Bu, Kirana ingin sekali membantu. Sungguh. Tetapi Kirana takut. Ingat aturan keluarga. Kalau Kirana menyentuh panci ibu sekarang, besok kalau ibu sudah sehat, nanti ibu bilang Kirana tidak sopan, memanfaatkan saat ibu lemah untuk merebut dapur. Kirana lebih baik membiarkan ibu sedikit lelah hari ini, daripada nanti ibu sakit hati karena Kirana tidak tahu aturan. Semangat ya, Bu. Sebentar lagi selesai. Saya naik ke kamar untuk mandi, meninggalkan Ibu Hartini sendiri di dapur yang dingin. Saya tahu saya kejam, tetapi kekejaman ini perlu agar beliau mengerti nilai sebuah bantuan. Selama ini beliau menganggap menantu di dapur sebagai kewajiban, sebagai anugerah darinya. Sekarang beliau harus sadar. Saat beliau merenggut kesetaraan, beliau juga merenggut haknya untuk dibantu. Malam itu, Bayu pulang. Mendapati ibunya terbaring lemas di sofa dan dapur berantakan. Ia berlari ke kamar mencari saya. Kirana, kamu lihat ibu sakit, tetapi tidak membantu. Kamu keterlaluan. Saya menjawab, tenang, aku sudah berdiri di samping ibu seharian untuk menyemangatinya. Mas, mau aku bantu bagaimana? Menyentuh barang ibu, lalu dimarahi karena tidak sopan. Aku sedang menjaga etika keluarga ini. Kalau Mas kasihan pada ibu, mulai besok, atur pekerjaanmu untuk pulang lebih awal dan masak untuknya. Jangan bebankan semuanya padaku saat ibumu sendiri yang melarangku menyentuh makanannya. Bayu bungkam. Ia sadar. Di keluarga ini, semua aturan kini berbalik menyiksa penciptanya. Sementara saya tetaplah menantu paling patuh di dunia. Karena saya menjalankan aturan keluarga tanpa meleset satupun. Yang tidak saya duga, pukulan terbesar datang dari luar pagar. Adik ipar saya, Wulan, baru saja melahirkan. Ibu Hartini selalu membanggakannya sebagai menantu idaman keluarga lain. Suatu sore, beberapa ibu dari kompleks datang berkunjung. Mereka duduk di teras, mengobrol sambil minum teh. Dan dari jendela kamar, saya mendengar semuanya. Salah satu tetangga bertanya, kenapa akhir-akhir ini dapur keluarga Suryo Atmojo tidak pernah berasap? Ibu Hartini dengan gengsinya mencoba menjelaskan bahwa ia sedang melatih menantu barunya agar tahu posisi. Bahwa di keluarga terhormat, menantu harus menunggu dan makan paling akhir. Tetapi tetangga itu justru terkejut. Zaman sekarang masih ada yang menyuruh menantu makan sisa. Bu, saya kira
keluarga Suryo Atmojo itu terhormat. Ternyata aturannya seperti zaman dulu. Tetangga yang lain menimpali pelan. Tetapi cukup jelas untuk saya dengar. Tetapi menantunya juga cerdas. Katanya dia manajer. Dia patuh sampai keluarganya sendiri yang kerepotan. Sampai mertuanya menangis di dapur. Pintar sekali. Bisik-bisik itu seperti jarum yang menusuk harga diri Ibu Hartini. Wibawa yang ia banggakan kini menjadi bahan obrolan. Setelah para tamu pulang, beliau duduk termenung lama sekali. Beliau mencoba menjaga tradisi. Tetapi kenapa hasilnya begitu menyakitkan? Dan mungkin di antara kalian yang mendengar cerita ini, ada yang pernah tinggal serumah dengan mertua, seperti Ibu Hartini, yang menyambut kalian bukan dengan pelukan, melainkan dengan daftar aturan. Ceritakan di kolom komentar. Kalian bertahan atau kalian memilih pergi. Sementara itu, saya tetap tenang. Saya tahu, opini di luar sana sudah berpihak pada saya. Tujuan saya bukan mempermalukan ibu mertua. Tujuan saya menghancurkan belenggu yang mencekik kehidupan saya dan Bayu. Saya tahu, hanya setelah citra palsunya runtuh, barulah Ibu Hartini akan berani menghadapi kenyataan dan menerima perubahan. Rabu malam, suasana di rumah berat sekali. Setelah makan malam yang sunyi, di mana Ibu Hartini lagi-lagi harus membereskan piringnya sendiri, beliau memanggil kami. Bayu, Kirana, Ibu mau bicara. Kami duduk di hadapannya. Ibu Hartini tampak jauh lebih tua malam itu. Bahunya turun. Suaranya tidak lagi setajam dulu. Kirana, kamu menang. Katanya pahit. Kamu membuat ibu jadi bahan tertawaan seluruh kompleks. Ibu tidak menyangka menantu baru sepertimu punya akal setajam ini. Saya menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak ingin menang atau kalah. Saya hanya menjalankan aturan ibu dengan serius. Kalau hasilnya cemoohan, itu bukan salah saya. Itu salah aturannya. Aturan itu tidak lagi sesuai zaman dan tidak mengandung kasih sayang. Bayu ikut bicara. Suaranya serak. Bu, aku mohon. Jangan begini lagi. Aku lelah. Pulang kerja, aku ingin suasana hangat, bukan ketakutan. Aku sayang ibu. Aku sayang Kirana. Tetapi kalau begini terus, aku tidak kuat. Ibu Hartini menghela napas. Kelelahan dan rasa malu membuatnya mulai goyah. Saya melihat celah itu. Saya mengeluarkan selembar kertas yang sudah saya siapkan. Ini apa? Tanya beliau. Ini kesepakatan hidup bersama yang beradab, Bu. Saya susun berdasarkan hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Kalau kita ingin terus hidup di bawah satu atap tanpa kebencian, kita butuh aturan main yang baru. Aturan yang didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat, bukan kepatuhan tanpa syarat. Ibu Hartini mengambil kertas itu. Tangannya sedikit gemetar. Beliau mulai membaca pasal-pasal yang sudah saya pertimbangkan masak-masak. Saya menjelaskan satu persatu. Pertama, penghapusan total aturan makan belakangan. Di keluarga ini, semua setara. Makan malam adalah waktu berkumpul. Siapa pulang cepat, dia menyiapkan. Siapa pulang lambat, dia membantu setelahnya. Kita duduk satu meja, makan makanan yang sama. Kedua, soal keuangan. Saya dan Mas Bayu akan berkontribusi secara adil dan transparan. Uang itu untuk belanja, tagihan, dan menyewa asisten rumah tangga paruh waktu. Ibu tidak perlu bekerja keras. Tetapi, ibu juga tidak boleh memakai uang itu untuk mengontrol hidup kami. Ketiga, pekerjaan rumah dibagi rata. Hari kerja, saya pulang malam. Saya yang beres-beres setelah makan. Mas Bayu yang belanja atau membeli sarapan. Akhir pekan, saya yang memasak masakan kesukaan ibu. Ibu menjadi penasihat, bukan pemberi perintah. Terakhir, soal privasi. Ibu tidak boleh masuk kamar kami tanpa izin. Sebaliknya, kami juga akan menghormati ruang pribadi ibu. Semua masukan disampaikan dengan tulus, bukan dengan ancaman. Saya menatap lurus ke mata Ibu Hartini. Kalau ibu menandatangani ini, saya berjanji menjadi menantu yang paling berbakti. Saya akan merawat ibu saat sakit. Saya akan membanggakan keluarga Suryo Atmojo dengan kebahagiaan kami. Tetapi kalau ibu tidak mau, maaf,
Saya dan Mas Bayu akan pindah besok. Saya sudah mencari apartemen. Mas Bayu harus memilih, tinggal di sini bersama ibu dalam kesepian, atau pergi bersama istrinya membangun kehidupan baru. Bayu menggenggam erat tangan saya. Ia menatap ibunya dengan mata memohon. Bu, aku mohon, biarkan kami hidup normal. Melihat ketegasan saya dan keputusasaan putranya, pertahanan Ibu Hartini runtuh. Beliau sadar, kalau ia terus mempertahankan aturan kuno itu, ia akan kehilangan satu-satunya putranya. Beliau menatap rumah yang ia jaga seumur hidup. Tetapi rumah tanpa kehangatan hanyalah bangunan kosong. Ibu selalu berpikir, itu yang terbaik untuk keluarga. Fisiknya lirih. Ibu tidak sadar, dihina tetangga. Ibu masih tahan. Tetapi kalau Bayu pergi, untuk apa ibu hidup? Ibu Hartini mengambil pulpen. Beliau menatap saya sekali lagi, seolah memastikan. Saya mengangguk tulus. Beliau menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya sedikit bergetar, tetapi jelas. Bayu bernapas lega. Ia memeluk ibunya sambil menangis. Terima kasih, Bu. Ibu akan lihat, keluarga kita akan jauh lebih bahagia. Saya mendekat dan menggenggam tangan Ibu Hartini. Untuk pertama kalinya, saya menyentuhnya tanpa rasa waspada. Ibu istirahat. Besok pagi, saya bangun pagi. Saya buatkan bubur ayam kesukaan ibu. Kita sarapan bersama sebelum saya berangkat kerja. Ibu Hartini tidak menjawab. Beliau hanya membalas genggaman tangan saya. Kepatuhannya kali ini bukan kekalahan, melainkan penyerahan diri pada kesehatan dan cinta keluarga. Buku aturan usang itu kini hanya tinggal kenangan, digantikan oleh aturan cinta dan pengertian. Minggu pagi itu, matahari bersinar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dapur keluarga Suryoatmojo kembali ramai dengan canda dan aroma masakan. Saya bangun pagi-pagi sekali. Ibu Hartini turun ke dapur dengan pakaian rumah yang sederhana. Beliau tidak lagi menunggu dengan wajah masam. Beliau mendekati saya. Sini, biar ibu yang urus sayurnya. Kamu kalau masak bubur, harus terus diaduk, nanti gosong. Saya tersenyum, menyerahkan sekat sayuran padanya. Iya, Bu, tolong ya. Nanti saya tambahkan sedikit jahe, biar perut ibu hangat. Bayu pulang dari membeli koran. Ia tertegun melihat pemandangan itu, lalu tersenyum lebar. Hari ini ada 2 koki hebat di rumah. Aku harus makan 3 mangkuk. Pukul 8 pagi, sarapan tersaji di meja makan utama. Untuk pertama kalinya, 3 kursi terisi penuh. Saya mempersilakan Ibu Hartini duduk di kepala meja. Tidak ada yang harus berdiri. Tidak ada yang harus menunggu. Tidak ada yang harus makan sisa. Ibu Hartini mencicipi bubur. Beliau mengangguk pelan. Enak. Kamu lumayan juga masaknya. Cuma kurang sedikit garam. Saya tertawa. Baik. Bu, besok saya perbaiki. Ibu, makan yang banyak biar sehat. Sarapan berlangsung hangat. Kami membicarakan pekerjaan Bayu, rencana merenovasi taman kecil di belakang. Ibu Hartini sesekali mengambilkan lauk untuk saya dan Bayu. Wajahnya tampak lebih ringan. Selesai makan, saya hendak membereskan piring. Tetapi Ibu Hartini mencegah. Sudah, biar ibu saja. Kamu sama Bayu jalan-jalan sana. Sudah lama kan kalian tidak punya waktu berdua? Saya dan Bayu saling pandang. Ia mengedipkan mata. Kami berjalan bergandengan tangan, merasakan udara pagi di setiap sudut jalan Menteng. Saya tahu, ke depan masih akan ada gesekan. Tetapi sekarang, kami punya fondasi yang kokoh. Kesetaraan dan cinta. Pertarungan saya tidak berakhir dengan hukuman, melainkan dengan rekonsiliasi. Saya memakai akal untuk melindungi diri. Tetapi pada akhirnya, saya memakai hati untuk mempertahankan keluarga. Rumah di Menteng itu kini bukan lagi sangkar dari aturan usang, melainkan rumah yang hangat. Tempat setiap orang menemukan posisinya yang terhormat. Mungkin inilah neraca paling sukses yang pernah saya seimbangkan dalam hidup. Neraca antara harga diri dan kebahagiaan keluarga. Para pendengar yang budiman, cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kehormatan dalam sebuah keluarga tidak pernah datang dari dogma dan aturan yang usang. Ia tumbuh dari saling pengertian dan dari keberanian
untuk berhenti menerima yang salah. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Kirana dulu. Pulang kerja dengan lelah, lalu disambut bukan oleh kehangatan, melainkan oleh daftar aturan yang menempatkan mereka di posisi paling rendah. Jangan diam. Tetapi jangan pula melawan dengan amarah. Lawanlah dengan akal, dengan ketegasan, dan dengan harga diri yang utuh. Ada juga banyak suami seperti Bayu di luar sana. Pria baik hati, tetapi terlalu lemah untuk berdiri di antara ibu dan istrinya. Ketahuilah, diam bukanlah kedamaian. Diam hanya memindahkan beban kepada orang yang paling kalian cintai. Dan ada pula para ibu mertua seperti Hartini, yang mengira kuasa dan tradisi adalah cara mencintai. Padahal, saat kita memakai kekuasaan untuk memaksa, tanpa sadar, kita sedang membangun dinding dengan orang yang kita sayangi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih dinding, atau memilih meja makan tempat semua orang duduk setara. Meja makan hanya akan terasa nikmat ketika semua anggota keluarga bisa duduk bersama dan berbagi dengan tulus. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian menghadapi aturan keluarga yang tidak masuk akal? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.